Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten kisah inspiratif. Pada video kali ini insya Allah saya akan kembali mengisahkan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Kisah ini tentang seorang anak yang cerdas, tentang tadabur lah intinya gitu. Kisah ini berjudul Ismail, murid Imam Ahmad. Diceritakan Ismail ini merupakan pria yang pintar, cerdas, baik ya. Beliau merupakan murid dari Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ismail ini selain dia cerdas, dia juga ibadahnya paling kuat gitu. Nah, suatu hari Imam Ahmad ini hendak pergi mengajar, bertemu dengan murid-muridnya. Tapi Imam Ahmad ini tidak melihat sosok Ismail hadir waktu itu. Kemudian salah satu temannya menceritakan ke Imam Ahmad bahwa Ismail itu setiap malamnya selalu mengaji, menghatamkan Al-Quran hingga subuh. Kemudian lanjut salat subuh dan mungkin dia tidak hadir karena kecapean. Imam Hambal pun berpikir ya dia, apakah Ismail ini betul-betul sudah mentadaburi isi Al-Quran begitu. Suatu hari, keesokan harinya Imam Ahmad ini hadir lagi untuk mengajar. Kemudian Ismail ini sudah hadir nih sekarang. Nah, kemudian Imam Ahmad pun menanyakan kepada Ismail tentang kegiatannya setiap malam gitu. Ismail, apakah kamu setiap malam betul selalu menghatamkan Al-Quran? Katanya gitu kan, kata Imam Ahmad. Ismail pun menjawab, ya Syekh, betul. Akhirnya Ismail pun mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Imam Ahmad sambil membanggakan dirinya. Kemudian Imam Ahmad ini ngasih challenge nih ke Ismail ini. Ismail, nanti malam kamu lanjutkan kegiatanmu, kamu lanjutkan aktivitasmu, kamu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Tapi ada tapinya. Bayangkan aku ada di sisimu. Begitu kata Imam Ahmad. Ismail pun mengiyakan apa yang diperintahkan sama gurunya gitu kan. Akhirnya Ismail pun mengaji, mentadaburi Al-Quran sambil membayangkan ada Imam Ahmad di sampingnya. Keesokan harinya Imam Ahmad bertemu lagi dengan Ismail. Ismail pun bilang, ya Syekh, kata Ismail, saya sudah melaksanakan apa yang kamu perintahkan, tapi entah kenapa saya hanya bisa menyelesaikan 10 juz saja, gak bisa lebih dari itu. Dan dia merasa malu gitu. Imam Ahmad pun tersenyum, kemudian ngasih challenge lagi ke si Ismail ini. Ismail, kamu lanjutkan aktivitasmu, kemudian kamu ngaji, hatamkan Al-Quran dengan mentadaburinya. Tapi sekarang bayangkan Rasulullah SAW ada di sampingmu. Ismail pun kemudian mengiyakan apa yang diperintahkan oleh gurunya dan melaksanakan. Nah, besoknya Ismail ini datang lagi ke Imam Hambal. Ya Syekh, aku sudah melaksanakan apa yang kamu perintahkan, tapi entah kenapa aku merasa takut dan hanya bisa menyelesaikan juz 30 saja. Imam Ahmad pun kemudian kembali tersenyum kan, tersenyum. Kemudian tanpa menjawab apapun, Imam Ahmad ini ngasih challenge lagi ke Ismail. Ismail, kamu lanjutkan aktivitasmu, nanti malam kamu mentadaburi Al-Quran sambil merasakan Allah Subhanahu wa taala ada bersamamu. Ismail pun kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam Ahmad. Keesokan harinya datang lagi ke Imam Ahmad sambil menangis dan bilang bahwa ya Syekh, saya sudah melaksanakan apa yang kamu perintahkan, tapi entah kenapa dengan aku semakin husu, aku semakin mentadaburi isi-isi Al-Quran, saking mengimani isi-isi itu, aku malah merasa sedih, malu gitu kan, merasa takut, dan bahkan membaca surat Al-Fatihah pun aku tidak selesai. Begitulah yang disampaikan pengakuan dari Ismail. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal pun berkata bahwa
Tidak semua yang kau banyak membaca dengan lisanmu itu menaikkan derajatmu, tetapi sesuatu yang kau fahami dan ditadaburi justru akan menaikkan derajatmu. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal kepada Ismail. Artinya kita sebagai manusia itu jangan hanya mengutamakan kuantitas dalam beribadah, tapi juga kualitasnya harus diperhitungkan. Karena apa? Supaya ketika kita mencari ilmu itu akan meresap dan kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu, ilmu-ilmu yang kita cari. Jadi jangan percuma contohnya kita banyak sholat tapi kita tidak tahu isi bacaan sholat itu apa. Jadi kualitas pun harus ditingkatkan selain kuantitas. Itulah teman-teman sedikit kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jika ada penggalan kata, kisah atau yang keliru atau dirasa salah, langsung saja sikat di kolom komentarnya. Sekian mungkin dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Quranku Surgaku Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.